Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terus kita sampaikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat semua yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini menanggapi dan memberikan jawaban kepada para sahabat yang pernah bertanya berkaitan bagaimana teknis tips agar kita bisa mengurangi, meminimalisir dan bahkan bisa meniadakan stres gitu ya. Meskipun sebenarnya tidak bisa. Ya, cuman pertanyaan ini praktisnya bagaimana? Karena kalau hanya teoritis banyak, tapi praktisnya bagaimana? Apa contoh-contoh yang harus dilakukan? Nah, saya akan memberikan beberapa tips atau sharing ya, dan mungkin ada di antara para sahabat ada yang menambahi, nanti silahkan di kolom komentar silahkan ditambahi apabila kurang gitu ya. Nah sekarang supaya kita menjadi segar, refresh atau fresh gitu ya, bangun dalam keadaan yang fresh, yang segar di pagi hari ya. Bangun tidur dalam keadaan fresh. Bagaimana? Yang pertama, harus bangun dengan sendirinya. Nah, bahkan di dalam beberapa catatan ya, para motivator gitu ya. Jadi bangun berdasarkan siklus alami tubuh ya, yang sering dikenal dengan ritme sirkadian ya. Jadi bangun secara alamiah. Jadi bukan dibangunkan oleh alarm, bukan dibangunkan oleh orang lain, istri, anak dan sebagainya, tetapi bangun dengan sendirinya, dengan kesadaran. Ya tentu yang kalau kita sebagai seorang muslim tentu tepat waktu ya, dalam konteks misalnya sebelum subuh atau menyempatkan tahajud, bangun sepertiga malam. Ini awalnya mungkin tidak apa-apa dibantu, tapi lama-lama harus sesuai kesadaran. Apabila sudah bisa bangun dengan sendirinya dan sesuai kesadaran, maka ini berarti awal dari bangun dalam kondisi yang segar. Ya, paginya akan terasa segar, bugar, nyaman, pikiran pun akan lebih tenang. Ya, stres pun akan bisa terkelola dengan baik. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mencari makna positif dari setiap mimpi-mimpi kita. Ya, yang namanya tidur ini tentu macam-macam. Ya, di dalam video yang lain saya pun pernah menjelaskan di mana hadis Nabi berkaitan dengan mimpi. Ada yang mimpi buruk, dan tentu itu dari syaitan. Mimpi baik itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mimpi yang sebenarnya itu adalah karena kesibukan-kesibukan dan aktivitas-aktivitas kita sehari-hari. Ya. Dan itu semua bisa terjadi. Artinya apa? Kalau kita bisa mengambil sisi positif dari mimpi itu, ya, tidak nyeleneh, tidak kita maknai macam-macam, itu akan lebih tenang pikirannya, akan lebih ayem pikirannya, akan lebih adem pikirannya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang pertama kita lakukan setelah bangun tidur ya tentu doa, zikir, wudu, istinsaq ya, masukkan air ke ini. Kemudian kalau memang itu subuh ya tentu kita sholat subuh, atau sepertiga malam berarti sholat tahajud. Ini insya Allah akan menambah ketenangan, kenyamanan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Apalagi Allah memberikan jaminan kalau ingat kepada Allah, hati akan tenang. Ya, meskipun ya tentu gak bisa kita menghindari masalah. Namanya masalah akan selalu dan tetap ada. Tidak mungkin masalah tidak ada. Selama kita hidup, masalah selalu ada. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, sahabat semua yang dirahmati Allah, menikmati kebisingan. Wah, ini yang barangkali harus kita latih. Ya, termasuk saya. Ya, menikmati kebisingan. Mungkin bagi sahabat yang rumahnya di pinggir jalan, kebisingan bahkan mungkin pagi hari, atau mungkin yang rumahnya dekat pasar ya, dan seterusnya. Bahkan dalam hari-hari kita ini ya tentu ada kebisingan anak-anak, ada kebisingan suara-suara, mungkin alat-alat berat apa segala macam, atau yang tinggalnya di dekat-dekat rel kereta, yang tinggalnya di dekat pasar, tinggalnya di dekat jalan raya dan sebagainya. Ini tidak mungkin dan tidak bisa lepas yang namanya dengan kebisingan. Maka kita harus latihan bagaimana menikmati kebisingan itu menjadi sesuatu hiburan. Menjadi sesuatu yang biasa
dan bukan menjadi sesuatu yang masalah ya. Jadi tidak seperti orang yang sakit gigi lalu kemudian ketika ada kebisingan giginya tambah sakit gitu. Tidak seperti orang yang pusing ketika ada kebisingan tambah pusing ya. Ini catatannya adalah tidak dalam konteks sakit ya, dalam konteks sehat, hanya saja karena ada masalah atau karena ada ritme di mana kita tentu setiap hari ada sesuatu, sehingga kebisingan yang ada itu hendaknya dijadikan sebagai sesuatu yang kita nikmati saja, layaknya itu makanan, layaknya itu adalah suatu hiburan saja. Nah ini harus kita latih. Demikian pula saya harus bisa melatih juga ini. Karena tentu kita tidak bisa menjalani sesuatu tanpa harus latihan dan latihan. Harus latihan ya. Jangan kan itu pemain bola aja terus latihan meskipun nggak bertanding. Ya pemain volley, pemain bulu tangkis itu terus latihan meskipun mereka jauh 5 tahun yang akan datang baru bertanding ya. Tetapi latihannya terus setiap hari, setiap saat. Nah apalagi urusan seperti ini ya, misalnya kita yang sudah punya anak, ada yang punya anak 1, 2, 3 ya, apalagi yang sudah punya anak 5 ya, ada di antara sahabat kita yang sudah punya anak 5. Saya bayangkan anak 2 aja bising gitu, apalagi anak 5, apalagi wah bisingnya luar biasa gitu ya. Mungkin ya bayangannya. Bahkan saya punya guru ya, punya ustadz, punya kiai ya, di mana kemudian putra beliau itu sebelum saya tinggal saya hijrah ya, itu 11 ya. Bagaimana bisingnya ketika kita main ke sana, masya Allah banyak sekali putranya gitu ya. Sehingga tapi beliau enjoy, menikmati semua itu ya, bahkan kemudian bermain dengan anak-anak. Wah ini harus memang banyak belajar dari orang-orang yang senior seperti itu, yang luar biasa ya. Jadi menikmati kebisingan. Kemudian ini mau nggak mau para sahabat semua yang dirahmati Allah. Kemudian yang kelima, aktifkan seluruh panca indera kita di kala pagi itu. Jika bangun tidur, aktifkan seluruh panca indera kita. Mungkin mata dengan memandang sesuatu yang disukai. Bagi yang suka memandang air yang bericik ya, mungkin rumahnya bisa didesain ya. Mungkin kolam dan sebagainya. Bagi mungkin suka ikan ya. Sekarang ada budik dambar macam-macam ya, atau ada yang mungkin suka ikan ya, akuarium dan sebagainya. Air sungai mungkin yang rumahnya dekat-dekat sawah ya, mewah ya, dekat-dekat sawah. Nah, ini bisa menikmati pemandangan di sawah dan sebagainya, jalan-jalan dan seterusnya, artinya sambil olahraga. Kemudian telinga juga begitu, mungkin yang suka burung mungkin mendengar kicauan burung, barangkali murotal Al-Quran ya. Ini kalau bisa ya suka ini murotal Al-Quran. Tidak harus kita yang baca, tapi kita mendengarkan dari televisi, dari syekh-syekh yang membaca, dari ustadz-ustadz yang membaca, dan mungkin bacanya lebih bagus dari kita ya. Kemudian kulit, kulit ini menyentuh sesuatu ya, mungkin permukaan handuk yang halus dan sebagainya ya, atau menyentuh sesuatu yang dan seterusnya lah. Gitu. Itu kulit. Kemudian lidah ya, mungkin menikmati madu, menikmati air hangat, atau menikmati jus dan sebagainya di kala pagi. Kemudian hidung mencium aroma-aroma wangi, aromaterapi ya, atau mungkin terapi dengan aromaterapi minyak kasturi dan sebagainya. Jadi aktifkan di kala pagi itu, maka insya Allah kesegaran ini akan diperoleh ya. Dan ini yang harus kita latih. Mudah-mudahan 5 ini bisa kita lakukan di kala pagi ketika bangun, sehingga kemudian akan semakin segar. Nah, sehingga ketika kemudian kita beraktivitas pun akan semangat, bergairah dan sebagainya. Demikian, mudah-mudahan kita dimudahkan untuk terus segar bugar, sehat walafiat dalam lindungan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.